Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berpikirlah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah penuh kasih-kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dari segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami terhibur, maka hal itu adalah penghiburan kami. Jika kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah itu, karena kami tahu bahwa sama seperti kami turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya ke rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kerelaan dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu. Sepanjang umur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Sang Kasih yang terus melimpah
merupakan anugerah kasih bagi kita semua, pribadi-pribadi yang sungguh amat dicintai Allah. Allah tiap hari memberikan kita anugerah dan rahmat-Nya secara berlimpah. Kira-kira apa yang sungguh kita butuhkan dalam hidup? Dari antara anugerah-anugerah itu, hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi di tengah berbagai macam penderitaan, situasi-situasi yang kadang-kadang tidak menentu, berbagai macam kegelisahan pun pula juga beban-beban hidup yang harus kita pikul, Allah tetap memberikan kita anugerah sukacitanya, supaya kita dalam hidup ini terus boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Maka para saudara, kalau hari ini kita bersama-sama mengenang dengan penuh kasih Ibu Lena Setiawati yang 2 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Perayaan ini mengungkapkan Allah sumber sukacita yang rindu supaya kita tetap mengalami sukacita sejati dalam Dia. Dan inilah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami sukacita, maka kita pun bisa melewati berbagai macam kesulitan, tantangan, dan perjuangan dalam hidup. Dan ini yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, supaya sukacita kita itu makin penuh, dan makin penuh. Dunia memang memberi kita aneka macam kesenangan, dan kita setiap hari ditawari kesenangan-kesenangan itu. Apa bedanya kesenangan dan sukacita? Apa bedanya? Kesenangan dan sukacita. Saudara pilih kesenangan atau sukacita? Sukacita. Sungguh apa? Apa bedanya sukacita dan kesenangan? Kesenangan itu sebuah janji. Janji ketika barang atau suasana itu hilang, ya sudah habis. Misalnya orang suka makan durian, kuliner durian, sate, ya memang menyenangkan sekali. Oh, di sana durian, nanti cari ke sana, makan, kenyang. Masih ada lagi, cari sana, makan lagi. Ya memang senang. Tetapi ketika barang itu sudah habis, ya malah perut rasanya sesak. Ya. Lalu kemudian saking sesaknya kemudian malah sakit. Kalau ibu-ibu yang suka belanja itu senang sekali belanja. Oh, di sana ada barang kredit merek ini, mengejar ke sana. Setelah dibeli pulang rumah dari taruh belanja, selesai ya sudah habis. Kesenangan akan habis ketika barang atau suasana itu selesai. Dan kesenangan biasanya apa? Akan membuat orang tidak pernah puas, mengejar. Dan semakin dikejar, semakin dipenuhi, tidak akan pernah memberikan kepuasan. Justru akan menimbulkan dahaga, kehausan, keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak terkendali. Dan itu yang ditawarkan oleh dunia. Dunia senantiasa menawarkan aneka macam kesenangan supaya manusia menikmati itu. Tetapi orang tidak akan pernah sampai pada kepuasan. Orang akan terus mengejar. Tetapi Tuhan memberi kepada kita sukacita. Sukacita adalah yang keadaan batin di mana kita sungguh merasakan suasana yang damai, suasana bahagia, dan itu akan semakin mendalam. Jadi sukacita dari Tuhan bukan terletak pada barang atau benda,
tapi pada suasana hati, suasana batin yang sungguh akhirnya mengalami damai. Dan itu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kalau misalnya Anda melayani, memberikan diri, membantu orang lain, membantu mereka yang miskin, yang membutuhkan, mungkin Anda berjerih payah dan Anda merasakan kelelahan fisik, juga mungkin menghabiskan banyak dana, tetapi Anda mengalami sebuah kepuasan batin, mengalami suasana hati yang sungguh gembira riang karena bisa membantu melihat orang-orang lain bahagia. Dan itulah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya memberikan itu kepada setiap orang, dan Tuhan rindu supaya semua orang menikmati, mengalami sukacita itu. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Dan itu akan terjadi kalau apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan ingin supaya hidup kita itu sungguh menemukan dan mengalami sukacita, seperti halnya Allah sendiri, supaya kita sungguh mengalami hidup Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang sungguh diberikan Tuhan kalau kita tinggal di dalam Yesus. Dan inilah sebenarnya yang menjadi harapan kita. Kita pengen di dalam perjalanan perjuangan hidup ini, pergulatan hidup ini, kalau kita bisa merasakan hidup dalam persekutuan kasih dengan Tuhan sendiri. Memang persekutuan itu akan kita alami ketika nanti kita sungguh memandang Allah muka ke muka, dari muka ke muka. Tapi Allah ingin supaya selama kita hidup ini, di dalam pergulatan hidup ini, kita juga sungguh menemukan kesatuan dengan Tuhan ini. Maka hidup ya bukan perkara soal ya enak atau tidak enak. Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa jerih payahnya, ya, penderitaan-penderitaannya itu justru dia syukuri. Karena apa? Dia melihat dan mengalami bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Allah sungguh terus memberi kepada manusia rahmat demi rahmat. Paulus menserahkan kepada jemaat di Korintus bahwa dia pun juga mengalami banyak penderitaan dan sukacita dalam pewartaan kerasulannya. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu dia menemukan sukacita, dan itu menjadi kesempatan bagi dia untuk memberikan penghiburan bagi jemaatnya ketika jemaat juga mengalami banyak penderitaan. Penderitaan yang dia tanggung justru disyukuri. Karena apa? Ini kesempatan yang sangat baik untuk mengalami rahmat Allah dan membagikan anugerah rahmat itu bagi orang lain. Maka orang yang bisa memberikan penghiburan adalah orang yang juga pernah mengalami. Dia pernah mengalami duka cita, pernah mengalami apa artinya kehilangan, pernah mengalami aneka macam penderitaan, dan dengan semuanya itu justru menjadi kesempatan bagi Paulus untuk memberikan penghiburan dan peneguhan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Ibu Lena Setiawati kini sudah menikmati sukacita surgawi. Dia kini sudah ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Dan tentu saja Ibu Lena ingin supaya kita yang masih berjuang di dunia ini juga boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Dan kita menikmati sukacita itu kalau kita juga menerima setiap realita kehidupan kita itu dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih, dan semua hal yang kadang-kadang tidak enak dalam hidup ini menjadi kesempatan bagi kita juga untuk memberikan peneguhan bagi setiap orang yang juga mengalami
penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Maka ya, 2 tahun Ibu Lena Setiawati saatnya ya, untuk menikmati anugerah surgawi ini. Kalau hari ini gereja juga merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang tentara yang mendahului mempersiapkan jalan bagi datangnya saat keselamatan, datangnya Yesus Kristus. Kiranya juga kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan simbol bahwa Ibu Lena Setiawati kini juga mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, menemukan hidup sejati dalam persekutuan Allah di surga. Maka kita diajak untuk melihat bahwa hidup bukan soal panjangnya usia. Kalau kita melihat kembali dari perjalanan hidup Ibu Lena ini, dia pribadi yang sungguh amat indah, pribadi yang sungguh terus mengembangkan kasih itu. Saya kira Ibu Lena sungguh menghayati apa yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ibu Lena sungguh pribadi yang memperlihatkan anugerah kasih Allah itu, menanggapinya dan mengungkapkannya dalam perbuatan nyata setiap hari. Pribadi yang lembut hati, yang murah hati, yang terus membentangkan anugerah kasih bagi setiap orang. Maka hidupnya adalah hidup yang sungguh bernilai, hidup yang terpuji, hidup yang sungguh mengungkapkan apa artinya tinggal di dalam kasih Yesus itu. Dan kiranya pribadi semacam ini sungguh yang hidupnya telah memperlihatkan tanggung jawab yang indah, hidup yang terus dibentangkan dalam pelayanan kepada sesama, ini sungguh benar-benar menikmati apa artinya sukacita sejati yang penuh di dalam Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, para saudara terkasih, kita dalam keheningan siang hari ini mengenang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta Ibu Lena Setiawati ini. Dia memang telah meninggal di dalam Yesus. Secara fisik dia meninggalkan kita, namun kiranya kehidupannya yang sungguh amat bermakna, yang sungguh amat berarti, kiranya juga memberikan inspirasi bagi kita. Kita yakin dan percaya bahwa semangatnya, gairahnya untuk mencintai, keinginannya untuk senantiasa membentangkan hidup dalam pelayanan penuh kasih kepada sesama, kiranya tetap hidup di tengah-tengah kita, hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah suami, anak, cucu, menantu, dan kiranya bagi para sahabat juga memberikan inspirasi bagi kita agar kita pun juga terus menggunakan kesempatan hidup kita ini untuk mewartakan anugerah kasih dari Tuhan sendiri. Dia telah memandang Yesus sebagai sang jalan, kebenaran, dan hidup. Kini dia sungguh-sungguh boleh menikmati kemuliaan abadi, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dengan para kudus di surga. Semoga kita yang masih harus berjuang ini boleh menimba semangat, inspirasi, dan terutama kita yakin bahwa Ibu Lena Setiawati terus akan mendoakan kita, memohon rahmat Allah agar anugerah sukacita senantiasa memenuhi hati kita, sehingga kita pun juga boleh terus melanjutkan kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita, membagikan anugerah-anugerah dan berkat Allah bagi setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita. Amin. Para saudara, setelah kita dicukupkan di sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memanjatkan doa. Saudara-saudari, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah, sumber sukacita sejati.
Marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa dan permohonan kita kepada Bapa. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 2 tahun meninggalnya Ibu Maria Francisca Lena Setiawati ini pun menghadirkan rahmat bagi keluarga dan kaum kerabat yang ditinggalkan, serta kami semua yang hadir di sini. Kami mohon. Ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati, baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh saudara kami, Ibu Maria Francisca Lena Setiawati ini. Kami mohon. Ya Bapa, kami hanya bisa bersyukur dan bertekad untuk melanjutkan karya amal bakti dan kasih seperti sudah dilakukan mendiang Ibu Maria Francisca Lena Setiawati, sesuai ajaran dan kehendak kasih Tuhan bagi kesejahteraan segenap umat manusia. Semoga Ibu Maria Francisca Lena Setiawati beristirahat dalam pangkuan kasih Bapa di surga. Kami mohon. Bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam persiaran yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Putra-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon. Bapa, kasih-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar, kami mampu mewujudkan permohonan kami ini dalam limpahan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.